Hello my friend, I hope you all the best. If you want to see more video, please check at Mekanik Alat Berat Abal-Abal. This is our second channel. At here, I will share for people not from Indonesia. Thank you and happy watching. Lagi teman-teman di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-Abal ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ini kebetulan ini saya lagi di workshop, lagi waiting job. Jadinya kebetulan ada sebuah kemarin lagi kerjain temen roller. Ini ada sedikit sharing ya buat teman-teman. Untuk komponennya ini ya. Ini sebenarnya barang bekas ya kan. Di sini yang saya coba share adalah tentang pengisian oli pada roller ya. Jadi mungkin teman-teman biasa ngelihat ini pada alat-alat berat tipe track ya, dimana ini salah satu komponen undercarriage ya kan. Nah untuk di sini ini kebetulan ada kerusakan. Nah, kerusakan awalannya itu deteksi awalan itu kenapa sih kok bisa rusak, padahal roller ini maksudnya umurnya masih sekitar ini. Nah umurnya sekitar, kita bisa lihat di sini, nah HM-nya masih 2600-an, kok sudah rusak ya kan. Ada beberapa hal di sini ya kan. Jadinya di sini nih ada problem pada bearingnya. Nah bearingnya problem. Ada beberapa penyebab, salah satunya bisa jadi memang bearingnya bermasalah, atau bearingnya kenapa tidak bermasalah karena pelumasannya nggak ada ya kan. Nah, kok bisa pelumasan nggak ada ya, mungkin diakibatkan oleh seal yang sudah terlalu lama ya kan. Nah, jadi semuanya itu inilah saling berkaitan. Untuk ke sini, di sini ini karena jadi sealnya yang di dalam sini rusak. Tapi yang di sini saya mau tekankan adalah sebenarnya untuk jadi kalau ini diganti baru, teman-teman itu perlu melakukan pengecekan pada oli yang ada di dalam sisap untuk melumasi. Ini kan benda berputar, berarti butuh pelumasan untuk pelumasan bearing, sehingga di sini ini perlu oli ya kan sebagai pelumasan. Olinya ini long life. Pengisiannya dari sini. Jadi saat nanti memasang roller ini bolak-balik sama aja sih, tapi ini posisinya harus di luar, tidak boleh di dalam, karena kalau di dalam unit di sini otomatis kan untuk melakukan pengecekan pasti susah. Nah kira-kira mungkin teman-teman kan jarang sekali nih, karena di OMM pun tidak disebutkan untuk cara pengecekan ini maupun penggantian ini, karena ada buku terpisah di Komatsu Undercarriage Indonesia, di mana di situ dijelaskan setiap pengecekannya ini mungkin ya sekitar 1000 jam kalau nggak salah, sekitar 1000 jaman. Teman-teman tinggal bongkar ini kunci 17 ini dicek, yang penting ngalir gitu aja sudah, berarti udah level. Tapi kalau standar untuk jumlah olinya itu sekitar 320 cc. Dan oli yang dilakukan penggantian olinya itu jenisnya itu gear oil 140, seperti yang di sini lah. Nah, sebelah pojok kiri sini ada. Nah ini adalah spesifikasi untuk oli yang digunakan untuk roller. Jadi teman-teman saat melakukan penggantian penting sekali untuk melakukan pengecekan apakah di dalam roller ini sudah include sama oli atau enggak. Kalau enggak, percuma aja teman-teman ganti, ternyata nanti roller ini akan cepat rusak, karena kan fungsinya oli sendiri di sini sebagai pelumasan. Oke, jadi clear ya. Caranya cukup simpel. Jadi kalau ini ada baru ya kan, tinggal di ini aja, diangkat seperti ini, diberdirikan, posisi berdirikan, terus dibuka ininya untuk plaknya ini.
sehingga saat posisi berdiri kan tidak akan tumpah. Tusuk pakai lidi, tusuk pakai lidi. Jika ada oli di dalam situ, ya udah ditutup aja. Tapi jika tidak ada oli yang ada di dalam sini, perlu dilakukan penambahan, ya kan. Seperti apa kira-kira? Nah, kalau contohnya 140 susah Bang untuk ordernya, ya kan. Apalagi tipenya kan gear oil. Gunain aja SI 90. Pakai suntikan, pakai spet itu kalau bahasa aja. Pakai spet atau suntikan atau apa. Biasanya pakai suntikan yang itu loh, suntikan jarum itu nah. Terus isi 320 cc, colok ke sini, tek, suntik. Nah, kalau ada cc-annya kan lebih enak tuh, sejumlah cc yang dimaksud. Kalau sudah langsung tutup. Ya, karena di dalamnya sini ini tidak ada buat breeder, jadi tidak ada memang buat nanti olinya kalau panas seperti apa, enggak. Itu udah ada perhitungannya sendiri, jadi standarnya hanya seperti itu. Untuk kembali untuk sebagai pelumasan si roller ini sendiri. Karena selama ini saya jarang sekali nemuin dari teman-teman di lapangan itu untuk melakukan pengecekan ini, enggak. Karena ya memang wajar sih, karena mungkin ada beberapa yang perlu yang udah ada yang mengerti, atau yang ada yang belum paham tapi olinya nggak ada, ya kan. Jadi kalau memang nggak ada, balik lagi ya saya tekankan, kalau nggak ada oli yang gear oil 140, gunakan SI 90, udah cukup itu. Oke, mungkin itu sekedar sharing untuk kali ini. Kenapa kok perlu dikasih oli? Roller sendiri itu kan fungsinya itu dia berputar terus untuk menahan beban dari trek, ya kan. Jadi kalau di situ roller akan berputar terus. Kalau roller berputar terus, maintenance-nya tidak baik, otomatis lifetime dari komponen ya seperti yang kita jumpai akan berkurang. Walaupun oli itu bukan salah satu penyebab utamanya, tapi kalau komponen baru tidak segera dikasih oli, maka efeknya pun ya teman-teman akan bisa perkirakan sendirilah, dimana pasti akan lebih lifetime-nya atau umur komponen pasti akan jauh lebih tidak sesuai dengan ekspektasi yang distandarkan. Oke, mungkin demikian sharing dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seputar alat berat atau ada yang pengen dibahas, silakan komen di kolom komentar. Jika saya bisa angkat untuk jadikan atau ada ketemu komponennya, nanti akan saya coba jelaskan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.